Saya jadi kangen ini pulang kampung ini. Kalau masak daging lapis ini. Karena di kampung ini pasti membuat ini. Apalagi lebaran seperti ini ya. Nah, kita kasih kuahnya. Kuahnya ini kental ya. Ini cocok banget untuk lebaran ya nanti. Disantap dengan ketupat atau lontong. Ini pasti, rebutan ya. Mantap surantap. Halo sahabat-sahabat Kuliner Hunter, selamat berjumpa lagi dengan saya hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya, murah rezeki, berkah dan selalu berbahagia, amin ya rabbal alamin. Nah sahabat-sahabat semuanya ya, bulan puasa ini akan segera berakhir ya, dan tinggal beberapa hari lagi. Dan setelah itu kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 ya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, mudah-mudahan puasanya tetap lancar ya sampai di akhir bulan puasa ya, dan mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini saya mau memasak yang enak banget untuk lebaran nanti ya. Dan ini cocok untuk disantap dengan ketupat, dengan lontong ya. Masakan kita hari ini yaitu lapis daging sapi ya. Lapis daging sapi ini yang biasa di kampung ya, di hajatan-hajatan, di selamatan-selamatan ya. Saya juga nih kangen banget nih, pengen pulang ke Pangandaran, tapi aduh ya, lebaran tahun ini saya tidak bisa pulang ya, karena cuti saya itu pas nanti bulan Juni ya, itu pas Idul Adha. Jadi insya Allah saya Idul Adha akan pulang ke Pangandaran, akan mudik ya. Doakan saja mudah-mudahan lancar ya, tidak ada masalah apa-apa. Jadi untuk keluarga ya yang ada di Pangandaran, di Jakarta, di Indonesia, saya mohon maaf karena Hari Raya Idul Fitri ini saya tidak bisa mudik ya. Dan juga buat sahabat-sahabat semuanya ya, mudah-mudahan nanti lebarannya meriah ya. Dan saya terlebih dahulu mohon maaf lahir dan batin ya. Banyak kesalahan saya mungkin di dalam pembuatan video, dalam kata-kata saya, dalam cara penyajian dan lain-lain. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya ya. Dan mudah-mudahan setelah hari raya itu semuanya sehat walafiat, berkah, amin ya rabbal alamin. Nah, ini saya sudah punya dagingnya nih untuk membuat lapis daging sapi itu. Ini sudah saya potong tipis-tipis ya. Ya, itu ciri khasnya lapis daging itu potongannya tipis-tipis ya. Dan ini lapis daging ala kampung ya, ala Pangandaran yang biasa di hajatan-hajatan, bukan lapis daging ala Jawa Timuran. Saya pernah bikin video juga lapis daging ala Jawa Timur, Surabaya gitu. Silahkan dicek aja di channel saya. Tapi yang saya buat ini adalah ala kampung saya sendiri yang sering dibuat oleh kakak saya dan ibu saya ya. Dan ini dagingnya 1,5 kilo, daging segar. Tadi saya sudah bilas di air mengalir sebentar ya. Jadi jangan dicuci banget ya. Kalau dicuci semua sampai putih gitu, itu nanti sari-sari dagingnya tuh hilang ya. Itu darah-darah daging yang ada di dalam daging itu sebetulnya bukan darah yang haram ya, tapi itu adalah mioglobin. Itu sari-sari pati dagingnya di situ ya. Dan itu sebaiknya jangan dihilangkan ya, jangan dicuci sampai diperes putih, dihilangkan itu ya. Dan itu enak banget. Nanti kalau itunya hilang, jadi dagingnya itu sepak ya, rasanya itu kurang gurih gitu ya. Nah, ini dagingnya dan bahan-bahan lainnya. Yuk kita cek bersama-sama ya. Ini semua bahan-bahannya ya untuk membuat lapis daging lebaran yang enak banget tentunya. Nah, ini daging sapinya yang tadi saya perlihatkan tuh. Ini sudah diiris tipis-tipis ya. Kemudian ini bawang merah. Bawang merahnya ini 180 gram ya. Kalau diganti dengan bawang merah kecil-kecil ini sekitar 22 siung ya. Kemudian bawang putih besar ini ada 6 siung ya, supaya gurih ya. Kemudian ini merica bubuk ya, setengah sendok makan.
Kemudian cabai merah besar, boleh juga pakai cabai keriting atau cabai rawit sesuai selera. Ini cabai merah besarnya nanti saya buang bijinya ya separuh ya, supaya tidak begitu pedas ya, supaya nanti anak-anak juga itu bisa ikut makan ya. Kemudian kemiri, ini juga buat penggurihnya karena saya tidak memakai penyedap rasa ya. Dan gula merah. Kemudian ini asam jawa ya, 1 jempol jari asam jawa. Ini gula merah ini sebagian sebagian ganduk gitu ya, sebagian buletan gitu. Kemudian ini rempahnya 1 batang serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas dan jahe. Kemudian jinten. Ini bukan juminten ya, jinten ya. Itu ada orang bilang juminten. Ini jinten. Ini jintennya ini 1 sendok teh aja atau setengah sendok teh boleh ya, sesuai selera aja. Kemudian pala, ini palanya ini 1 sendok teh, pala bubuk ya. Kemudian kecap manis, karena ciri khasnya lapis daging itu manis ya, jadi pakai kecap manis. Kemudian minyak goreng buat menumis bumbunya, garam, dan sedikit kunyitnya. Ini setengah sendok teh ya, sedikit aja kunyitnya. Dan kita pakai air. Bumbunya mau saya haluskan dulu, mau saya chopper aja biar cepet ya. Boleh juga diulek sesuai selera. Ini kemiri dan jahe, kemudian bawang putih, ini jinten, cabai merah, kemudian bawang merah. Saya kasih air ya supaya gampang halusnya. Boleh juga kasih minyak sesuai selera. Saya haluskan ya, bismillahirrohmanirrohim. Ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita mulai tumis bumbunya. Saya tuangkan minyak secukupnya ya, sekitar 10 sendok makan. Nah, seperti itu. Saya nyalakan apinya, bismillahirrohmanirrohim. Kita tumis bumbu halusnya. Inilah saat-saat yang dinanti oleh pemirsa, kungkurahan. Kungkurahan itu dibilas ya dengan air bersih supaya ini tempatnya bersih. Sayang ada bumbu di sini ketinggalan. Kungkurahan itu bahasa Sunda zaman baheula. Tapi saya seneng ya memakainya zaman now, zaman sekarang untuk melestarikan budaya Sunda. Kungkurahan. Kemudian saya masukkan merica bubuk, kunyit bubuk, pala bubuk. Kemudian gula merahnya saya masukkan juga. Kemudian serai, lengkuas, 3 lembar daun salam. Kemudian daun jeruk ya, kita sobek-sobek. Kita ambil tengahnya. Ini ada 6 lembar ya. Tuh, yang kecil-kecil kita gabungkan aja. Bumbunya kita tumis dulu sampai harum, sampai matang ya. Karena kunci kenikmatan masakan itu, enaknya masakan itu kalau bumbunya itu betul-betul matang ya. Ini bumbunya sudah harum banget ya. Tuh, sudah kering. Ini sudah kalis. Tuh. Ini sudah matang bumbunya. Dan sekarang saya masukkan dagingnya. Ini dagingnya saya campur yang ada lemak-lemaknya ya biar enak ya. Jadi sengaja saya dagingnya itu yang ada lemak-lemaknya ya. Ini nanti gurih karena saya nggak pakai penyedap rasa ya kalau masak. Gurih dari ini bahan-bahan yang ada aja ya. Itu sudah turun-temurun dari nenek moyang saya. Tapi ya silakan aja pakai penyedap rasa ya kalau mau. Masak itu bebas saja, sesuai kreasi masing-masing.
Kemudian saya masukkan air ya. Kita masak dagingnya ini sampai empuk. Usahakan dagingnya ini terendam ya. Ini airnya 1 liter ya. Nanti kalau kurang, kalau dagingnya belum empuk, kita bisa tambah lagi. Tapi penambahannya nanti dengan air panas ya, supaya masaknya itu lebih cepat. Jadi jangan pakai dingin. Kalau dingin nanti mulai dari nol lagi masaknya. Kemudian saya masukkan juga asam jawa. Ini asam jawanya yang tadi 1 jempol tangan sudah saya campur air ya. Airnya sekitar 50 ml. Kita masukkan garam. Garamnya saya kasih 1 sendok makan. Silahkan dicek nanti ya, kalau memang kurang garamnya sesuai selera masing-masing bisa ditambah ya. Karena lidah masing-masing itu biasanya beda-beda ya. Ada yang suka asin, ada yang suka kurang asin ya. Ada yang sensitif sama garam. Jadi sedikit aja udah cukup. Kalau saya orang Pangandaran itu lidahnya itu tebel ya, dari ikan asin ya, makanya itu suka selalu asin ya. Ini kita masak dulu pakai api sedang aja, supaya pelan-pelan, supaya meresap ya bumbunya. Nah ini kuahnya sudah mulai menyusut ya. Sekarang saya mau memasukkan kecapnya. Ini kecapnya ya, kecap manis, boleh merek apa aja. Masukkan kecapnya sesuai selera aja ya. Saya masukkan 5 sendok makan. Karena ciri khasnya lapis daging ini dia manis ya, seperti olahan Jawa Timur itu cenderung manis. Tapi ini lapis daging ala kampung ya, ala Pangandaran. Kampung saya ya, kakak saya sering bikin seperti ini, ibu saya juga. Kalau di hajatan-hajatan tuh enak banget di prasmanan ya, daging lapis. Ini kita masak terus ya sampai agak menyusut lagi kuahnya. Jadi nanti kuahnya itu mecek-mecek gitu ya. Tapi ya sesuai selera aja ya, kalau mau kuahnya banyak juga boleh ya. Nah ini sudah mulai menyusut kuahnya ya. Ini sudah tercium harum, harum banget ya. Saya tunggu sebentar lagi ya, supaya agak menyusut lagi kuahnya. Boleh juga seperti ini ya. Tuh, ini kuahnya kental. Ini enak banget nih kalau dimakan dengan ketupat nanti, atau lontong ya, atau nasi ya. Segini juga boleh diangkat ya. Nah, ini saya cukupkan sampai di sini aja masaknya ya. Tuh, kuahnya itu masih ada tuh. Jadi nanti kuahnya ini bisa untuk menguah ketupat ya. menguah itu apa ya? Ya pokoknya dikuah gitu kalau ada ketupat sama lontong itu dengan ini ya. Tuh, dengan sausnya ini, saus dengan kuah ini tuh. Saya matikan apinya ya. Nah, ini lapis daging lebarannya sudah jadi dan siap kita hidangkan ya. Nah, sekarang lapis dagingnya kita sajikan. Daging lapis lebaran. Saya jadi kangen ini pulang kampung ini kalau masak daging lapis ini. Karena di kampung ini pasti membuat ini, apalagi lebaran seperti ini ya. Tuh, mantap banget. Cara membuatnya juga gampang ya. Ini gurih banget, dijamin ya. Gurih, manis, dan wangi. Ini cocok banget untuk lebaran ya nanti. Disantap dengan ketupat atau lontong. Ini pasti rebutan ya.
Sahabat-sahabat Indo Kuliner Hunter, akhirnya selesai masakan kita hari ini, yaitu lapis daging sapi untuk lebaran yang enak banget, lezat banget, dan harum banget ya. Nah, ini hasilnya. Tuh. Ini cocok banget ya untuk disantap dengan ketupat, dengan lontong, atau dengan nasi ya. Silakan ya dicoba resepnya ya. Dan jangan lupa like, share, dan komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel saya ini. Sampai di sini dulu videonya, dan selamat memasak untuk lebaran, dan mohon maaf lahir dan batin. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu.